Kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu sedang dilindungi dari banyak mata yang mengincar. Diam-diam, kamu menjadi pusat perhatian yang tidak selalu datang dari niat baik. Energi hari ini bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang perlindungan tak terlihat dan keputusan besar yang bisa mengubah arah hidupmu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu sedang dilindungi dari banyak mata yang mengincar. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada alasan mendalam dan kompleks. Mengapa belakangan ini kamu merasakan gelisah yang tak berujung, susah tidur di malam hari tanpa sebab yang jelas, atau bahkan merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap langkahmu, meskipun kamu sendiri tidak mampu menyadarinya secara sadar. Perasaan ini bukan sekadar ketidakseimbangan emosi semata, melainkan gejala dari sebuah kondisi yang lebih dalam dan tersembunyi, yang berakar dari keberadaanmu di tengah-tengah sebuah lingkaran energi yang sangat kuat dan kompleks. Lingkaran energi ini bukanlah kekuatan biasa yang bisa dilihat atau dirasakan secara kasat mata. Ia adalah sebuah kekuatan yang berasal dari alam semesta dan dimensi spiritual yang lebih tinggi, yang bekerja secara diam-diam, namun sangat efektif dalam melindungi, menguji, dan membimbing perjalanan hidupmu. Dalam keheningan dan keabstrakan, semesta mengalir melalui setiap inci keberadaanmu, memberikan petunjuk dan tantangan yang seakan-akan tak kasat mata, tetapi nyata dalam setiap pengalaman dan intuisi yang muncul dari dalam dirimu. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa setiap ketakutan, keraguan, atau rasa gelisah yang kamu rasakan adalah bagian dari sebuah mekanisme universal yang bekerja untuk membawamu ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, menuntunmu melalui jalan yang penuh liku dan misteri demi mencapai keberadaan yang lebih utuh dan bermakna. Lingkaran energi ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber perlindungan, tetapi juga sebagai ujian yang menuntut keberanian dan ketabahan dari dirimu. Ia bekerja secara halus, seperti sebuah arsitek yang merancang jalan hidupmu dengan penuh rahasia dan ketelitian, memberikan perlindungan spiritual yang tak tampak oleh mata fisik, namun dapat dirasakan melalui setiap hembusan intuisi yang membisikkan petunjuk, pesan, dan keberanian untuk terus melangkah di jalan yang benar. Dalam pengalaman spiritual dan kehidupan nyata, kamu mungkin merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan yang sangat penting dan menentukan, seperti yang diilustrasikan oleh kartu Two of Wands. Kamu berdiri di sebuah titik di mana dua pilihan besar menantimu, masing-masing membawa potensi besar untuk mengubah arah hidupmu secara drastis dan mendalam. Pilihan ini mungkin berisi sebuah impian besar yang selama ini kamu simpan secara diam-diam, sebuah langkah perubahan yang telah kamu rancang dengan penuh tekad, atau sebuah visi yang selama ini hanya bersemayam dalam hati dan pikiranmu, namun kini mulai memanggilmu untuk diwujudkan. Kamu merasa bahwa setiap langkah yang akan kamu ambil dari titik ini akan membawa konsekuensi dan sorotan baru, baik dari orang-orang di sekelilingmu, maupun dari energi yang bekerja di balik layar kehidupanmu yang lebih halus dan tak kasat mata. Kamu sadar bahwa jalan yang akan kamu pilih tidak akan mudah. Setiap langkah akan menuntut keberanian, keyakinan, dan kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang mungkin muncul di depan. Ada rasa takut yang mengintai, namun di saat yang sama ada juga dorongan untuk melangkah maju, karena kamu tahu bahwa stagnasi dan keraguan-raguan hanya akan memperpanjang perjalanan menuju keberhasilan. Di sisi lain, kartu Four of Cups menandakan bahwa kamu pernah merasa jenuh, kehilangan arah, dan bahkan menolak peluang yang sebenarnya datang dari semesta. Kemungkinan besar karena kamu terjebak dalam luka lama, rasa kecewa yang belum sembuh, atau ketakutan akan pengulangan rasa sakit yang pernah kamu alami. Saat hati dan pikiranmu terlalu fokus pada luka-luka masa lalu, kamu sulit melihat peluang-peluang baru yang muncul di depan mata,
karena hati dan pikiranmu terikat dan terperangkap dalam bayang-bayang kegagalan dan ketidakpastian tersebut. Kamu mungkin merasa seolah-olah terjebak dalam kebekuan emosional, sulit membuka diri terhadap kemungkinan perubahan, dan cenderung menutup diri dari segala hal yang bisa membebaskanmu dari belenggu tersebut. Namun, di tengah semua kekhawatiran dan ketidakpastian itu, ada secercah harapan dan keberanian yang muncul dari kartu Six of Wands. Kartu ini menunjukkan bahwa keberhasilan dan pengakuan sedang menantimu di ujung perjalanan ini, dan bahwa usaha kerasmu, keberanianmu, serta ketekunanmu selama ini tidak akan sia-sia. Kamu akan menjadi pusat perhatian, mendapatkan penghargaan atas perjuanganmu, dan merasakan bahwa setiap tetes usaha serta air mata yang kamu curahkan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Pengakuan ini tidak hanya akan datang dari orang-orang di sekitarmu yang mendukung, tetapi juga dari mereka yang selama ini diam-diam berharap agar kamu gagal, agar kamu menyerah, atau bahkan agar kamu berhenti berjuang. Ini adalah momen di mana keberanianmu akan membuahkan hasil nyata, dan keberhasilan yang selama ini kamu impikan akhirnya akan terwujud. Kamu akan merasakan bahwa segala usaha dan pengorbanan selama ini tidak pernah sia-sia, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan spiritual yang membawamu ke puncak keberhasilan. Namun, di balik sorotan dan keberhasilan tersebut, muncul rasa takut yang dalam dan tersembunyi, yang diwakili oleh kartu Nine of Swords. Rasa takut ini mencerminkan kecemasan dan kekhawatiran yang selama ini kamu sembunyikan rapat-rapat, mimpi buruk yang kerap menghantui tidurmu, pikiran yang penuh kekhawatiran akan kegagalan, penolakan, atau kehilangan yang bisa datang kapan saja. Kekhawatiran ini mampu mengganggu ketenangan jiwamu dan seakan-akan menyampaikan pesan tersembunyi dari alam bawah sadar, bahwa ada sesuatu yang masih perlu kamu hadapi dan terima dengan lapang dada. Ia adalah sebuah panggilan untuk menghadapi ketakutan terdalammu. Belajar menerima bahwa keberanian sejati tidak berarti tanpa rasa takut, tetapi mampu mengatasi dan melampaui ketakutan tersebut dengan penuh keberanian dan keyakinan bahwa kamu mampu melewati segala rintangan. Selanjutnya, kartu Eight of Cups membisikkan bahwa sudah waktunya kamu meninggalkan sesuatu yang selama ini menghambat pertumbuhan dan kebahagiaanmu. Bisa jadi itu adalah sebuah hubungan yang tidak lagi memberi kedamaian dan kebahagiaan, pekerjaan yang tidak lagi menghargai potensimu, atau bahkan pola pikir dan cara pandangmu terhadap dirimu sendiri yang lama dan membatasi. Keputusan untuk beranjak dari hal-hal tersebut adalah langkah penting dan penuh keberanian menuju pembebasan dan pertumbuhan pribadi yang sejati. Dengan merelakan dan meninggalkan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan visi dan mimpimu, kamu membuka pintu menuju perjalanan baru yang penuh harapan dan peluang. Ini adalah proses melepaskan ikatan yang selama ini mengekangmu, agar kamu bisa melangkah lebih bebas dan percaya diri ke arah yang lebih sesuai dengan jati diri dan tujuan hidupmu. Akhirnya, kartu Three of Wands menandai fase baru dalam perjalanan hidupmu. Kamu sedang berdiri di ambang ekspansi besar, menatap cakrawala yang dulu kamu anggap terlalu jauh, bahkan tidak mungkin dijangkau. Kini, dengan keberanian dan keyakinan yang semakin kokoh, kamu mulai melihat peluang-peluang baru yang terbuka di depan mata, menantimu untuk dijelajahi dan diraih. Ini adalah momen di mana kamu benar-benar menyadari bahwa perjalanan hidupmu bukan lagi tentang berdiam diri di tempat, melainkan tentang melangkah maju dengan penuh percaya diri menuju masa depan yang penuh harapan, kemungkinan tak terbatas, dan kekuatan yang sebelumnya mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Melalui semua pengalaman ini, kamu akan belajar bahwa keberanian, kesabaran, dan kepercayaan diri adalah kunci untuk membuka pintu-pintu keberhasilan dan kebahagiaan sejati. Dan bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membentuk perjalananmu ke arah yang lebih baik dan penuh makna di hari esok. Perlindungan seperti apa yang sedang menaungimu tanpa kamu sadari. Ini bukan perlindungan biasa yang bisa dilihat dengan mata polos, bukan pula perlindungan yang tampak nyata secara fisik maupun material. Sebaliknya, ini adalah perlindungan yang bersifat halus, tak kasat mata,
namun sangat mendalam dan kuat di dalam jiwa. Semesta, leluhur, dan energi spiritual yang telah mengiringimu sejak pertama kali kamu dilahirkan sedang bekerja secara diam-diam, mengawasi dan menjaga setiap langkahmu, bahkan ketika kamu sendiri tidak menyadarinya. Mereka berperan sebagai penjaga yang tak tampak, yang mengalihkanmu dari bahaya dan ancaman yang tersembunyi di balik setiap sudut kehidupan, menjauhkanmu dari hal-hal yang bisa merusak jalanmu, meski semua itu terjadi dalam keheningan dan keabstrakan yang sulit dijangkau oleh panca indera. Mereka menyelubungimu dalam berbagai pengalihan yang tak terduga, seperti bayangan yang memudar di balik kabut tebal. Ketika rencana yang tampak matang tiba-tiba gagal, saat seseorang yang awalnya tampak ingin dekat malah menjauh tanpa alasan yang jelas, atau ketika kamu merasa harus beristirahat sejenak, padahal hatimu ingin terus maju dan menggapai mimpi. Itu bukanlah kebetulan semata. Setiap kejadian itu adalah bagian dari mekanisme perlindungan yang dirancang secara halus namun efektif. Mereka menarikmu keluar dari jalur yang penuh jebakan halus dan energi manipulatif yang ingin menghisap cahayamu, energi negatif yang berusaha mengikat dan mengekang potensimu. Perlindungan ini bekerja seperti lapisan-lapisan pelindung yang tak tampak, menjaga ruang batinmu agar tetap aman dari pengaruh buruk yang ingin mengurangi kekuatan dan kepercayaan dirimu. Kartu Nine of Swords sering menunjukkan bahwa kamu kerap dihantui oleh rasa cemas yang tak beralaskan, seolah-olah ada bayang-bayang gelap yang mengintai di balik pikiranmu. Tetapi sebenarnya rasa cemas tersebut bukan sepenuhnya berasal dari dalam dirimu. Itu adalah gelombang energi negatif yang datang dari luar, dari orang-orang yang iri, dari ikatan energi masa lalu yang belum selesai, atau bahkan dari entitas yang tidak tampak secara kasat mata, yang berusaha melemahkan semangatmu agar kamu tidak berkembang dan mencapai potensi tertinggimu. Meskipun demikian, yang luar biasa adalah kamu tetap mampu berdiri teguh, meskipun dunia di sekelilingmu berusaha mengguncang fondasi batinmu. Ada kekuatan tak terlihat yang terus menyokongmu, menjaga agar kamu tidak tersungkur oleh serangan energi negatif tersebut. Kartu Six of Wands hadir sebagai pertanda bahwa kamu akan tetap menang dan meraih keberhasilan, bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena perlindungan yang terus mengelilingimu. Kamu seperti seorang pejuang yang dipantau dari kejauhan oleh cahaya terang. Setiap kali kamu hampir kehilangan semangat atau tersandung oleh rintangan, kekuatan tak kasat mata yang melindungimu akan menarikmu kembali ke jalur yang benar, memastikan bahwa kamu tetap berada di jalan kemenangan. Perlindungan ini bekerja dengan cara yang lembut namun pasti, seperti angin yang menyapu daun-daun kering agar tidak menumpuk dan menyebabkan kebakaran besar. Eight of Cups dan Three of Wands menunjukkan bahwa perlindungan ini juga muncul melalui dorongan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak lagi membawa manfaat. Bisa jadi kamu didorong untuk meninggalkan lingkungan yang tampak baik di permukaan, tetapi menyimpan racun dan energi negatif di dalamnya. Atau kamu secara halus digiring menjauh dari seseorang yang memancarkan energi buruk, meskipun di awal dia tampak memberi rasa aman dan nyaman. Perlindungan ini tak hanya melindungimu dari bahaya eksternal, tetapi juga membantu memperjelas pilihan dan langkahmu, agar kamu tidak terjebak dalam ilusi dan tipuan yang ingin menyesatkan jalan hidupmu. Selain itu, perlindungan ini juga hadir dalam bentuk kepekaanmu yang semakin tajam. Kamu menjadi lebih peka terhadap energi di sekitarmu, lebih mudah merasakan ketidaknyamanan terhadap sesuatu yang sebelumnya tampak biasa saja. Itu bukan sekadar intuisi biasa, itu adalah peringatan halus dari energi pelindungmu, agar kamu tidak tertipu oleh kemasan yang tampaknya indah, namun menyimpan bahaya di dalamnya. Mereka yang berniat buruk terhadapmu, mereka seperti menyerang bayangan yang tak nyata, karena kamu telah dibungkus oleh lapisan-lapisan cahaya pelindung yang tak tampak oleh mata kasat. Dan selama kamu terus mendengarkan bisikan hati dan intuisi batinmu, kamu akan tetap selamat dan terlindungi. Meskipun kamu sendiri tidak tahu dari apa kamu baru saja diselamatkan. Perlindungan ini tidak hanya bersifat fisik dan energi,
tetapi juga sangat mendalam dan menyeluruh, melibatkan seluruh aspek keberadaanmu, baik secara spiritual, emosional, maupun mental. Mereka yang menjaga dan menaungi ini bekerja secara harmonis, seperti simfoni yang tak terdengar, namun sangat terasa kekuatannya. Mereka menuntunmu untuk melewati berbagai ujian dan rintangan yang tampaknya berat, tetapi sebenarnya hanyalah bagian dari proses penyucian dan penguatan diri. Dalam setiap langkah yang kamu ambil, tanpa sadar, kamu sedang dilindungi dari berbagai bahaya yang tak kasat mata, bahaya yang bisa merusak jiwa dan kepercayaan dirimu jika tidak ada perlindungan ini. Mereka yang berniat buruk terhadapmu, mereka seperti menyerang bayangan, bukan dirimu yang sebenarnya. Karena kamu dibungkus oleh lapisan-lapisan cahaya, perlindungan yang tak terlihat namun sangat kuat. Ia bekerja diam-diam, menahan energi negatif yang berusaha menghisap dan melemahkan, menjaga agar aura dan cahayamu tetap bersinar terang. Kamu mungkin tidak selalu menyadari keberadaan perlindungan ini secara langsung. Tetapi yang pasti selama kamu terus mendengarkan bisikan hati, mengikuti intuisi, dan berpegang teguh pada kebaikan, kamu akan selalu dalam perlindungan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Mereka yang menyelubungi dan menaungi ini adalah kekuatan yang tak pernah berhenti bekerja, seperti penjaga yang setia, yang terus memelihara dan melindungi perjalanan hidupmu dari bahaya yang tidak tampak, dari energi-energi manipulatif, dan dari segala ancaman yang ingin menenggelamkan atau menghalangi langkahmu meraih kebahagiaan sejati dan keberhasilan hakiki. Maka, percayalah bahwa selama kamu tetap mendengarkan suara hati dan mengikuti petunjuk energi batinmu, perlindungan ini akan terus menyertai dan memandumu melewati setiap tantangan hidup dengan kekuatan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Mereka yang bekerja diam-diam ini, meskipun tak terlihat oleh mata manusia, adalah kekuatan besar yang menjaga dan menyelamatkanmu dari segala bentuk bahaya dan gangguan, memastikan bahwa cahaya dan energi positifmu tetap menyala terang di tengah gelapnya dunia. Mereka adalah pelindung yang sejati, yang bekerja tanpa henti, dan yang akan selalu ada di balik setiap langkahmu, menuntun dan menguatkanmu hingga akhirnya kamu mencapai puncak keberhasilan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki. Siapa sebenarnya yang mengincar energi dan keberuntunganmu diam-diam? Mereka bukan orang asing. Justru, mereka adalah wajah-wajah yang pernah kamu percayai dengan sepenuh hati, orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu, yang pernah kamu bantu tanpa syarat, yang pernah menangis di bahumu saat mereka merasa terpuruk, atau bahkan orang-orang yang kamu izinkan melihat bagian paling rentan dari dirimu, bagian yang tidak pernah kamu tunjukkan kepada siapapun. Mereka bukan sekadar sosok yang tak dikenal. Mereka adalah bagian dari kisahmu, dari perjalananmu yang penuh liku dan pelajaran. Mereka tidak menunjukkan rasa iri secara terang-terangan, tidak pernah secara langsung mengungkapkan rasa cemburu, namun semesta, dengan segala getar dan energinya, menangkap getaran hati mereka yang tersembunyi itu. Dan kini saat kamu melihat ke dalam kartu-kartu keberuntungan dan nasib, mereka memperlihatkan bahwa mereka memandangmu dengan mata yang berbeda, mata yang penuh keinginan yang tersembunyi, perhitungan yang diam-diam, bahkan kemarahan terselubung yang tidak langsung terlihat, namun terasa oleh mereka yang peka. Kartu Four of Cups mengisyaratkan adanya energi stagnan di sekitarmu. Sebuah situasi di mana seseorang melihat hidupnya tidak berkembang sepertimu, yang merasa terjebak dalam rutinitas dan ketidakpuasan. Mereka mulai menyimpan rasa kecewa yang dalam, rasa kecewa yang kemudian berubah menjadi ironi dan perasaan tidak berdaya. Mereka menyalahkanmu atas hidup mereka yang terasa datar dan tidak maju, padahal kenyataannya kamu tidak pernah mengambil apapun dari mereka. Kamu hanya menjalani hidupmu dengan penuh keberanian dan cahaya. Sementara cahayamu justru membuat bayangan hidup mereka yang terasa semakin kelam dan suram. Keberadaanmu seolah menjadi cermin yang menunjukkan kekurangan dan rasa tidak puas mereka sendiri, menyoroti ketidakmampuan mereka untuk melangkah maju. Mereka merasa terintimidasi oleh keberanianmu,
oleh mimpi-mimpi besar yang kamu bangun dan usahamu untuk menatap ke depan, menyusun rencana, dan berani keluar dari zona nyaman yang selama ini mereka peluk erat. Mereka melihat bahwa kamu tidak terjebak dalam ketakutan yang sama, dan itu membuat mereka merasa kecil, merasa bahwa jalan mereka sendiri yang penuh rintangan, dan ketidakpastian tidak sebanding dengan keberanianmu. Two of Wands memperlihatkan bahwa kamu sedang atau akan segera berada di sebuah persimpangan besar dalam perjalanan hidupmu. Saat kamu mulai melihat ke cakrawala, merancang masa depan yang penuh harapan dan peluang, orang ini yang pernah dekat denganmu mulai merasa tertinggal dan kehilangan. Mereka tidak suka melihatmu berpikir besar, bermimpi tinggi, atau menyusun rencana untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini membelenggu mereka. Mereka merasa terganggu dan cemas karena tanpa sadar, saat kamu melangkah ke arah yang baru dan lebih cerah, secara energi, kamu sedang meninggalkan mereka di belakang. Mereka tidak ingin kehilanganmu, tetapi mereka tidak mampu mengikuti langkah-langkahmu yang semakin jauh, meninggalkan jejak-jejak keberanian dan harapan itu. Mereka merasa takut bahwa mereka akan tertinggal jauh di belakang, terpinggirkan oleh perjalananmu yang penuh semangat dan tekad, dan perasaan ini menimbulkan rasa iri, cemburu, sekaligus rasa takut kehilangan. Mereka merasa bahwa kamu sedang meninggalkan mereka secara spiritual dan energetik, menjauh dari mereka secara tidak langsung, dan mereka tidak mampu menerima kenyataan bahwa jalan hidupmu berbeda dan lebih penuh makna daripada yang mereka bayangkan. Three of Wands menegaskan bahwa kamu sedang tumbuh dan berkembang, melangkah ke wilayah baru, baik secara spiritual, emosional, maupun finansial. Pertumbuhan ini adalah proses alami yang memancarkan kekuatan dan keyakinan dari dalam dirimu. Tapi, pertumbuhanmu ini tentu saja mengusik mereka yang masih terjebak dalam lingkaran yang sama, yang belum berani melangkah keluar dari zona nyaman mereka sendiri. Mereka tidak mampu mengikuti kecepatanmu, dan karena itu, satu-satunya cara yang mereka kenal untuk menanggapi perubahan ini adalah dengan berusaha menarikmu turun, menggunakan segala cara, termasuk energi negatif dan perasaan iri yang tersembunyi. Mereka mencoba mencari celah agar kamu tidak semakin jauh melangkah, dengan harapan mereka bisa kembali mendapatkan perhatianmu, atau setidaknya mengurangi rasa takut mereka terhadap kehilangan. Mereka berusaha menginternalisasi rasa tidak percaya diri dan ketakutan mereka sendiri, lalu menyalurkannya melalui energi yang ingin menjatuhkanmu, agar mereka merasa sedikit lebih berkuasa dan tidak lagi merasa tertinggal. Kartu Nine of Swords menunjukkan bahwa di balik semua itu, mereka menyembunyikan energi gelap dalam bentuk doa-doa yang terbalik. Mereka mungkin tidak pernah secara langsung mengatakan, "Semoga kamu gagal." Tetapi secara diam-diam, mereka menanamkan doa-doa yang penuh kecemburuan dan rasa takut akan kehilangan. Mereka menyimpan perasaan itu dalam hati, tapi energi itu tetap memancar dan menyentuh atmosfer sekitar mereka. Kamu mungkin merasakannya lewat mimpi yang mengganggu, perasaan lelah tanpa sebab yang jelas, atau tiba-tiba kehilangan semangat terhadap hal-hal yang selama ini kamu cintai dan jalani dengan penuh semangat. Mereka tidak pernah secara langsung mengungkapkan niat buruk, namun energi dan doa-doa tersembunyi itu tetap berusaha menjatuhkanmu dari posisi keberhasilan dan kebahagiaanmu. Mereka yang merasa iri dan cemburu mencoba menjerat energi positifmu agar tidak berkembang, berharap dapat memperlambat langkahmu agar mereka tidak merasa semakin tertinggal, dan merasa bahwa mereka masih memiliki kekuasaan atas keberhasilan dan kebahagiaanmu. Namun meskipun ada bayang-bayang dan energi negatif yang mengintai, Six of Wands tetap bersinar sebagai kekuatan utama dalam dirimu. Kartu ini melambangkan kemenangan, pengakuan, dan keberhasilan yang tidak mudah direbut oleh siapapun. Kamu tetap dilindungi dan diberkahi oleh keberuntungan yang tidak bisa diukur dengan manipulasi atau tipu daya. Keberhasilanmu bukan hasil dari keberuntungan semu, melainkan hasil dari luka-luka yang kamu ubah menjadi cahaya dan kekuatan. Cahaya itu begitu terang, sehingga mereka yang hidup dalam bayang-bayang tidak mampu menandingi atau memadamkannya. Kamu adalah pribadi yang telah melewati berbagai ujian,
Dan dari setiap luka, kamu membangun kekuatan yang membuatmu semakin bersinar dan tak tergoyahkan. Sehingga mereka yang mencoba menarikmu ke bawah hanyalah bayang-bayang kecil yang tak mampu menghalangi keberhasilan dan kebahagiaan sejati yang sedang kamu raih. Mereka mungkin akan terus berusaha mengganggu dan menghambat. Tetapi kekuatan dan energi positifmu telah menguat, menepis setiap niat buruk dan menegaskan bahwa keberhasilanmu adalah hak dan anugerah yang tak terbantahkan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.